Pancasila adalah bukan sesuatu yang sakral. FPI dari awal tidak pernah menolak Pancasila, tapi FPI menolak sakralisasi Pancasila ataupun mitologi Pancasila yang kita tolak. Pancasila tidak kita tolak. Pancasila adalah suatu produk daripada ideologis. Ideologis itu sesuai dengan definisi ideologi. Ini adalah produk daripada akal manusia. Jadi tidak boleh kita mitologikan, tidak boleh kita sakralkan, tidak boleh kita jadikan kitab suci. Karena Pancasila sendiri bahkan sudah dalam sejarah yang kita lihat ya berubah-ubah. Di Indonesia ini Pancasila berubah dengan sehingga pasal saja berubah-ubah. Pertama, Pancasila 1 Juni 1945 adalah rumusan Pancasila Bung Karno. Yang kedua, Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah konsensus nasional yang disepakati para founding father. Yang ketiga, Pancasila 18 Agustus 1945 adalah putusan kontroversial beraroma intervensi Jepang. Ini yang 1945. Kemudian 4, Pancasila RIS 1949 kata Master Rome. Ini Pancasila nyeleweng. Nah, ini pandangan beliau begitu. Kemudian yang kelima, Pancasila UUDS 1950 kata Profesor Hazairin, ini Pancasila palsu. Nah, ini. Lalu kemudian 6, Pancasila Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berlaku sehingga kini, yaitu Pancasila yang dijiwai, ya, yang dijiwai Piagam Jakarta. Ini pernyataan Bung Karno. Artinya putusan bijak yang bijak dan pengakuan tulus Bung Karno bahwa jiwa Pancasila adalah syariat Islam. Karena itu tidak ada alasan untuk menolak pemberlakuan syariat Islam di RI selama diupayakan via koridor konstitusi. Ini pendapat kami. Lalu kami juga berpendapat tentang masalah 4 pilar, jelas 4 pilar. Sikap FPI terhadap 4 pilar adalah 1, Pancasila harus ditafsirkan sesuai syariat Islam. Karena jiwa Pancasila adalah syariat Islam sesuai amanat Dekret 5 Juli 1959. Jadi memang Pancasila ini sebetulnya secara tegas sama Bung Karno dijiwai oleh Islam sebetulnya. Cuman karena memang harus mengakomodir semua pihak sehingga bahasanya tidak harus seperti itu gitu. Memang pada sejarahnya ya akhirnya karena saking universalnya Pancasila ditafsirkan oleh penguasa masing-masing. Kalau yang penguasanya dia adalah kejawen, ya Pancasila ditafsirkan dengan kejawen. Kalau Pancasilanya penguasanya adalah liberal, ya Pancasila ditafsirkan dengan liberal. Itu akhirnya jadi masalah. Makanya banyak hal-hal yang kontradiksi di negeri ini dalam undang-undang, dalam hukum. Karena apa? Karena yang pertama, karena ditafsirkan oleh nuansa pemikiran penguasa masing-masing dan penuh dengan intervensi daripada kemauan dan kehendak mengakomodir kehendak daripada asing. Seperti kita ini prihatin kalau memang masalah keadilan sampai sekarang bagaimana keadilannya? Seperti dicontohkan sama Pak Ismail Yusato tadi, bagaimana kondisinya dalam migas, dalam sumber daya alam. Kita sampai prihatin bagaimana dalam melaksanakan Pancasila bisa tidak adil, padahal kita beras banyak, lahan banyak, tapi beras kita impor. Ikan asin kita impor, garam kita impor. Mana negeri kita ini? Tanah air kita mana? Kenapa Pancasila ini tidak bisa dijalankan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang ada? Karena memang di dalam penafsiran itu multi-complicated. Situ multi-complicated banyak. Jadi kita lihat kalau di DPR sekarang ini dalam penggodokan undang-undang itu selalu ditongkrongi oleh LSM kompredor. Itu ditongkrongi pokoknya sampai ditongkrongi sehingga setiap undang-undang dilihat, dia harus intervensi. Contohnya umpamanya undang-undang pertahanan sekarang ini, undang-undang pertahanan ini nongkrong di situ sampai bagaimana undang-undang pertahanan intelijen tersebut sesuai dengan pemikiran dan pemesanan orang-orang asing. Nah ini jadi masalah nantinya. Ya. Yang kedua, banyak hal, contohnya juga dalam undang-undang keormasan. Sekarang ini keormasan lagi godok, ditongkrongi orang-orang asing juga, orang-orang yang akan memburu FPI.
Ini banyak sekarang yang ingin membunuh FPI melalui perundang-undangan ormas, bagaimana supaya FPI bisa diberangus dengan undang-undang ormasan. Ini nyata seperti itu. Dan ini penuh duit di situ kan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini sudah nasionalisme kita adalah kurang. Saya kira ini merupakan satu pertemuan yang luar biasa. Mudah-mudahan Pancasila yang kita junjung ini, yang jelas FPI bersikap bahwa FPI tidak menolak daripada Pancasila, dan kita juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, tapi berkeyakinan bahwa Pancasila tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dimitoskan. Bahkan kalau memang bangsa Indonesia sudah tidak membutuhkan lagi Pancasila, ya kemungkinan ya bisa ditinggalkan. Saya kira tidak ada masalah. Kalau memang ada yang lebih baik dari Pancasila, tapi selama masih relevan, ya mari sama-sama kita jaga, kita perjuangkan sesuai penafsiran yang mengedami daripada Pancasila. Jangan ditafsiri secara kejawen, jangan ditafsiri secara liberal, sehingga dimasukkan ke dalam teks yang ada. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengarkan dari penjelasan Habib Muhsin tadi, sudah jelas, tinggal kapan FPI mendirikan partai. Karena sepertinya mempunyai cara pandang yang memang lebih spesifik bagaimana menafsirkan Pancasila dalam konteks syariat Islam yang lebih kira-kira formalistik begitu. Nah, tadi disebutkan tidak liberal dan liberalisasi, dan hadir di tengah kita juga bicara Islam liberal. Kita perlu mendengar konfirmasi apa yang dimaksud dengan syariat Islam versi teman-teman dari Islam liberal. Karena bagaimanapun mereka juga Islam ada liberal aja udah. Liberal itu aja. Sabar, Beb, sabar. Karena Tuhan harus sabar. Jadi marilah kita mendengarkan bagaimana teman-teman dari Islam liberal memahami buku ini, terutama Pancasila 1 Juni dan korelasinya dengan syariat Islam. Dan saya kira juga akan saya minta, apa sih sebenarnya makna syariat Islam gitu? Karena dari tadi dipahami syariat Islam itu adalah hukum Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadrat al-ulama al-mafadil, wabil khusus Habib Muhsin Antas, Pak Hamkahak, Pak Ismail Santo, dan Pak Zuhairi, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya tidak tuntas membaca buku ini, tapi kalau saya baca secara sepintas buku ini kira-kira akan menepis anggapan bahwa Bung Karno tidak mengerti Islam. Menurut Pak Hamkahak, Bung Karno justru sangat mengerti Islam. Adagium yang dipakai oleh Bung Karno tentang api Islam dan bukan abunya, kata Pak Hamka di dalam buku ini, menunjukkan bahwa Bung Karno mengerti konsep maqasidus syariah di dalam Islam, prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Itu sebabnya kalau kita baca di pengantar buku ini, kita akan menemukan sejumlah pikiran-pikiran Bung Karno yang mungkin dalam pandangan Islam yang mainstream berbeda. Salah satu contoh misalnya ketika Bung Karno merubuhkan tabir yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Contoh lain ketika Bung Karno misalnya menyuruh ketika satu benda, ketika seseorang terkena najis mughalladah, maka Bung Karno tidak memerintahkan untuk mensucikannya dengan debu sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu, ihdahun nabi turab. Tapi Bung Karno memerintahkan untuk mensucikannya dengan sabun. Ditanya oleh siapa Pak Angka? Ratmi Juami. Kata Ratmi Juami, kenapa tidak menggunakan salah satunya dengan debu? Kata Bung Karno, pada zaman Rasul tidak ada sabun. Oleh karena itu, seandainya kata Bung Karno pada zaman Rasul ada sabun, pastilah Rasulullah tidak akan menyuruhnya untuk mencampur dengan debu, tapi justru dengan sabun. Ini yang dimaksud mungkin oleh Pak Hamka, bahwa Bung Karno lebih mengerti api Islam,
dan dia menepiskan abunya. Bahkan kalau kita baca sejarah orang tuanya misalnya, kita akan tahu bahwa perkawinan ayahanda Bung Karno dengan ibundanya adalah perkawinan lintas agama, perkawinan beda agama. Perkawinan mereka beda agama sampai sekarang saya kira merupakan isu yang sangat kontroversial. Walaupun pada akhirnya kemudian ibunda Bung Karno masuk ke dalam Islam. Ini isu transfusi darah misalnya, itu juga isu yang kontroversial sampai hari ini. Ada debat misalnya ketika, nggak tahu undang-undang kesehatan atau apa, pernah dibicarakan bagaimana hukumnya donor darah dari orang Hindu, Kristen, Buddha kepada orang Islam.